COVID-19, pengusaha batik benar-benar terimbas cukup parah akibat pandemi COVID-19. Bahkan saat ini diperkirakan yang bertahan tinggal 30%. Pemerintah didesak untuk segera memberi kredit lunak agar mampu bertahan dan menghindari bangkrut. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Parmasuti menyampaikan dampak guncangan COVID-19. Hanya 30% industri batik yang bertahan. Tentu bukan dirasakan sektor industri batik saja, namun pariwisata dan ekonomi kreatif semacam ini yang terdampak cukup parah. Kondisi saat ini mengakibatkan lemahnya daya beli masyarakat. Kondisi itu bisa disaksikan langsung di pusat penjualan batik di Solo atau tempat industri batik di wilayah Sragen, Jawa Tengah. Sehingga mereka yang masih bertahan hanya jual dan promosi secara daring. Karena pariwisata itu kan kebutuhan sekunder bukan merupakan kebutuhan utama dari masyarakat. Jadi orang tidak pergi pariwisata kalau duit mereka belum memenuhi kebutuhan primernya. Nah, kemudian pariwisata menjadi pilihan kedua setelah urusan sandang, papan, pangan, kesehatan. Namanya kesehatan kan hari ini. Nah, ketika pemerintah itu membuat anjuran untuk di rumah saja, itu memperparah posisi pariwisata. Nah, ketika di rumah saja, orang tidak pergi menginap di hotel, sehingga hotelnya itu tidak ada aktivitas, soal belanja, soal berbagai macam ekonomi kreatif yang menyertai, runtuh semua. Khusus untuk industri batik sendiri gimana dengan ini? Posisi para yang terlibat lah dari industri. Informasi dari teman-teman, guncangannya hanya sampai tinggal 30%. 30% yang masih bertahan. Yang masih bertahan. Daya beli masyarakat menurun drastis. Saya kira karena memang kondisi ekonomi masyarakat itu turun. Sehingga yang bisa survive hari ini ya lebih banyak pada menjual secara online. Pusat-pusat batik yang di Solo dan di Sragen ini kan biasanya menjadi kayak semacam pariwisata itu. Mereka datang memilih, kemudian foto diunggah, kadang beli hanya satu atau kadang malah nggak beli. Tapi wisata yang menyertainya ini kan pokoknya berbunyi batik itu sebenarnya menghidupi. Tapi ketika pandemi COVID berat. Lanjut Agustina, batik di Solo dan di Sragen biasanya menjadi semacam pariwisata. Asalkan berbunyi batik bisa menghidupi, tapi ketika COVID-19 ini semua pengrajin mengeluh karena sepi dari pembeli. Dengan perkembangan kondisi saat ini, berangsur-angsur mereka mulai melek teknologi, lantas mulai memanfaatkan pemasaran secara online. Tapi memang belum pulih secara menyeluruh, penjualan belum signifikan, tapi mereka mulai menerima keadaan. Selain itu, pihaknya menuntut formula untuk keringanan kredit. Kalau memungkinkan, bisa ada penangguhan pembayaran kredit untuk pelaku usaha industri kreatif seperti batik. Kalau masih punya utang tapi sudah terkuras, perlu dibuatkan anggaran baru, asal pada kesepakatan yang sama enaknya buat semua pihak. Pihaknya tidak memungkiri sektor wisata dan industri batik masih menjadi kebutuhan sekunder, bukan pilihan orang untuk dibeli pada masa pandemi. Masih ditambah saat pemerintah himbau dari rumah saja, industri kreatif yang menyertai seperti batik juga terdampak akhirnya. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Broso melaporkan.